Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moyazid Alfian dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Malang. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum mata kuliah basis data. Jadi langsung saja. Untuk soalnya diberi contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 Anda adalah dari kasus tersebut buatlah IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Untuk panduan mengerjakannya, lakukan setiap tahapan praktikum mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning. Untuk panduan praktikumnya sudah saya download di sini. Kemudian di sini saya akan menggunakan YDCraft versi web. Jadi langsung saja kita baca panduan praktikum. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, Anda harus dapat memahami konsep kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen. Kita buat. Kemudian dua, menentukan atribut-atribut atau field dan masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dan entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entry secara rinci. Jadi kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda akan menentukan secara penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Untuk mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Untuk dosen memiliki atribut NIT dan nama dosen.
Kemudian kita di sini juga sekalian menentukan atribut primerinya dengan memberi garis bawah pada Oke, sudah selesai. Kemudian ke nomor 3, mengidentifikasi menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan yang ada beserta kunci tamu. Setelah mendapatkan ide tersebut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas sebagai berikut. Tabel 3 di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh mahasiswa dan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Kemudian menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi Anda dapat melihat pada tabel 3 matriks relasi. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, menambahkan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas Anda harus memahami kasus antar entity, apakah antar entity tersebut satu ke ke banyak, atau banyak ke banyak, atau mendeteksi derajat kardinalitas. Perhatikan ringkasan dari kasus berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga ringkasan tersebut berbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Dokter dengan mata kuliah adalah dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke banyak. Jadi kita buat satu ke banyak. Kemudian nomor 5, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Pada gambar 3.38 dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi terhadap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi entity dan atribut
adalah primary key dan setiap entity yang terhubung. Jadi registrasi yang kita buat di sini menjadi kemudian atributnya menjadi kemudian untuk relasinya akan menjadi tetap 1 ke banyak. Oke, untuk ERT-nya sudah sesuai dengan panduan. Mungkin segitu tugas waktu praktik basis data dari saya untuk pengerjaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.